akan menuju ke arah Clay. Iya, dan ini Rasi juga punya sisi power yang besar. Dan lihat bagaimana Sally Boy udah bisa langsung crossing ke area jungle yang dimiliki oleh Versik. Lancelot kali ini ketinggalan XP sedikit aja, walaupun masih coba untuk di mirror apa yang sudah dilakukan, tapi Rasi udah langsung dateng, siap siaga untuk mengusir keberadaan dari Versik. Terkena onward dan juga Prama, dan bahkan kali ini masih satu buah puncture untuk mundur ke arah belakang karena ada gold crab di sana untuk membuat adanya satu bahan dari Versik untuk mundur. Ya, kalau kita melihat juga dari pergerakan mid lane dan XP lane-nya agak sedikit berbeda. Karena Udil lebih berfokus sama rivernya dulu. Dan dibandingkan dengan Clay, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan level yang tepat. Agar ketika ada reward manipulation akan ada tambahan untuk bertahan hidup dari Clay-nya itu sendiri di teamfight Turtle yang sesaat lagi akan kita saksikan. Yap, karena ini Turtle yang pertama bahkan udah mulai ditarik lagi. Sally Boy kali ini bakal coba untuk masuk, tapi Banana mencoba mencari lini belakang dari Alter Ego. Dan nampaknya Naomi pun masih belum dapetin targetnya. Oke, Naomi tidak ada target di depan sana. Bahkan penalti sudah dibuka oleh Serapai. Bahkan seperti pocket damage begitu saja. Jadi From Poker masih berada di level 3. Tidak cukup baik. Turtle utama diamankan oleh Alter Ego. Objektif Gaming, ingat Alter Ego sekali dapat objektif Gaming, mereka pegang snowball. Mereka paling jarang untuk bisa diberhentikan snowball ya. Yap, lu Snowball lu punya kuasa gitu ya. Ya, anggapannya kayak misalkan early game dipegang apalagi dengan Turtle. Ini bisa menimbulkan efek level yang berbeda. Dan ditambah juga dengan early game dari Martis yang kita tahu sendiri, Decimate bisa instant dan memberikan true damage. Yes, benar banget. Tapi di depan sana Versik, bisa kita bilang dia cuma bisa farming saja. Kalau dia masuk ke arah belakang pun itu akan berat loh. Apalagi kali ini masih coba untuk mengejar terlebih dahulu ya. Karena dengan adanya satu Turtle yang diunggulkan oleh Alter Ego, membuat dari RRQ masih coba untuk berfokus dan menghindari nantinya inisiasi yang bisa dilakukan oleh Pai dan juga Rasi. Dan sekarang bergerak ke arah bawah cukup ramai, mencari informasi dari rumputan dan Naomi. Ini cukup harus memilih target yang optimal karena di saat dia nabrak ke arah Sally Boy, ingat dia punya satu buah Mortal Coil untuk immune terhadap sisi power. Ya, apalagi kalau misalkan Tyrant revenge-nya benar-benar bisa di-dodge. Dan itu akan jadi poin plus banget ketika kita melihat Sally Boy yang punya counter setup, apalagi Rasi di belakangnya, Pai di belakangnya, ready flicker semuanya. Dan kalau kita lihat dari RRQ juga mereka nggak mau nyari kontes teamfight sama Alter Ego. Mereka tahu banget Alter Ego itu galak untuk early game. Apalagi kalau dapetin Turtle, mereka lebih baik disengage, nggak maksain teamfight, dan nungguin momentum yang tepat agar nantinya nggak ada source skill yang terbuang sia-sia. Sneaky-sneaky-nya kelihatan tadi ya. Rasinya Terlihat sneaky-sneaky. Dan di arah bottom lihat Nino too strong. Berbanding terbalik di game yang pertama. Nino dominasi laningnya terbuka banget kali ini. Bahkan Nino gak harus di cover loh. Dan Rasi pun bakal bisa bantu kawannya untuk simpan di Turtle berikutnya. Dan ini masih dengan pola yang sama di game yang pertama. Skylar berjalan dengan Naomi bersamaan juga di babysit. Perbedaannya Nino walaupun 0 kill sampai menit belasan tadi, tapi dia masih bisa bertahan dan akhirnya ikut teamfight dengan damage yang cukup. Dan ini adalah yang bisa dimanfaatkan juga untuk Alter Ego. Mereka perang unggul quantity 4 versus 3, walaupun sekarang kita bisa melihat Naomi-nya udah mulai join the fight. Oke, Banana mencoba untuk melakukan boarding counter Sally Boy dan retribution from Sally Boy. Berasa dengan sangat mahal, mendapatkan satu buah poin yang sangat tidak bisa di-counter. Di belakang sana, Pai terseret dengan adanya sosok dari Clay. Tapi ternyata Udil dan Rasi selalu standby on position. Selalu siap untuk melakukan cover. Pai tidak pernah ditinggalin loh. Yep. Dan itu dia peraduan dua high ground area of effect yang cukup besar juga. Dengan adanya real manipulation plus reward manipulation. Sama-sama punya imun juga dari kedua belah junglernya masuk. Dan bahkan kali ini Pai di arah top lane udah mulai kecicil lagi dan lagi. Dan membuat dari Alter Ego mereka dapetin 2 Turtle. Bagaimana dari RRQ bisa mendapatkan objektifnya, sedangkan kita bisa melihat ini susah banget untuk nembus tiap lane-nya, Profesor. sebenarnya kalau mempertanyakan gimana caranya untuk RRQ mendapatkan poin Turtle, bisa kejawab karena Versik masih keep up sama levelnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah gimana caranya, udah di atas menit yang kelima, ada satu lane yang Rasi gagal melakukan montage karena flicker juga dibalas oleh seorang Naomi. Di bottom lane, control game telah terjadi. Skylar mencoba untuk bertahan. Dari Nino dan juga Sally Boy bersama dengan Rasi yang dari tadi. Rasi ini benar-benar membuat Alter Ego jalan laningnya. Rotasinya benar-benar berat dan bahkan Versik akan coba dimakan. Di sana bakal hilang begitu saja. Turn of the Phantom Machine ternyata Sally Boy masih punya penalty zone. Fight! Sandwich Gaming! Banana gagal dapetin Udil di sana, pergerakan dari Pai. Tidak
berbanding dengan apa yang dilakukan Banana. Kenapa? Karena Banana hampir saja menukarkannya. Tapi dibalik itu semua, Celiboy masih punya Decimet, ingat. Dan Bakaras sudah beri satu point kill. Decimetnya aktif. Deden from Bogor bahkan harus mengeluarkan flickernya. Kalau tidak, Decimet akan menghantam Deden from Bogor. Outer bottom turret yang menjadi satu buah turret dari RRQ setelah Versik yang hilang. Kali ini menjadi sia-sia karena outer bottom turret mereka juga harus diruntuhkan setelah Naomi-nya. Ini udah mulai ke pick off. Turtle yang ketiga udah muncul. Dan bahkan Banana masih bersikeras untuk bisa mengunci keberadaan dari Udil. Tapi dengan adanya dash ability, Arcane Shade Shadow Strike, itu ngebuat Udil survive terus-menerus. Apalagi dia bawa satu buah Festival of Blood ya, Profesor. Iya, ditambah dengan tadinya kita melihat bahwa Versik masih farming dengan safe, levelnya masih sama, tapi sekarang dia harus kesulitan untuk mengejar kepentingan level. Rasi coba di all-in, roar dari pria misterius, tapi nampaknya masih belum terlalu berhasil untuk memberikan damage. Masih cukup geli-geli, di balik sana malah Celiboy yang mendapatkan keuntungan. Lihat, Udil dipaksa mundur, teriset kembali. Para pasukan dari Alter Ego, walaupun mereka nggak dapetin turtle, tapi dominasi dari Celiboy masih dipegang sama Celiboy. Dia tahu, dia perkasa, dia berani di depan sana. Tapi harus direset, karena apa? Karena Versiknya keep up sama level. Lagi dan lagi, walaupun shutdown tadi terjadi di area mid lane, tapi itu nggak cukup untuk membersihkan Versik dengan Lancelotnya. Levelnya benar-benar masih berjalan dengan flawless. Dan bahkan Versik sekarang unggul satu level dibandingkan Celiboy. Wah, ini space yang bisa didapetin sama Versik benar-benar bagus banget ya. Bahkan Pai yang harus menjaga lini depannya, tapi ada konsil. Oke, Banana bakal coba melakukan distraction. Retribution telah dikeluarkan. Apakah berhasil didapatkan penalti zone juga bersama Banana? Slow survive di atas top lane. First kill yang banyak. Oli terhadap berhasil gagal. Naomi gagal melakukan mountain dan bahkan retribution-nya tidak ada kontes. Karena Celiboy dan Miracle Boy kali ini mencoba untuk menukarkan dengan poin kembali. Versik di depan sana, tapi ada roar dari pria misterius. Membuat para pasukan dari Alter Ego harus mundur dan menghancurkan permainan mereka. Setidaknya ada cashback dari Turtle yang ketiga. Yap, bahkan outer top turretnya juga udah berhasil dihancurkan ya. Tapi ini dia audience prediction. 64% menuju ke arah RRQ, walaupun kali ini kita bisa lihat bagaimana 8 menit pertama Alter Ego mereka bisa memegang kendali atas permainan dan satu purple buff berhasil dicuri oleh Versik. Nah ini dia, Versik udah mulai didapetin momentumnya untuk mengambil banyaknya objektif penting seperti turtle, level, dan juga buat sekarang Celiboy yang malah under level. Dia harus farming dari lane, dia harus mencari pundi-pundi gold untuk mengejar ketertinggalan. Target menuju ke arah Banana sepertinya bukan menjadi opsi yang bagus bagi Alter Ego. Karena mau bagaimanapun, Banana punya escape ability yang begitu banyak. Dan sekarang, kalau kita bandingkan dengan goaltendernya Nino dan juga Skylar, sama-sama dapetin assist. Tapi bedanya, untuk RRQ yang mulai snowball dan bahkan punya damage yang cukup, Alter Ego yang mulai terancam perlahan-lahan. Yep, dan Naomi sudah selesai dengan dominant size, tapi ada satu onward. Oke, team fight yang berbeda, berada di dua posisi yang berbeda. Reward manipulation-nya juga gagal dan shutdown. Celiboy dan Miracle Boy terperangkap di depan sana. Pai bahkan harus flicker untuk mundur ke belakang, tapi Banana memotong itu semua. Sedangkan dari seorang Naomi mencoba untuk menantikan damage yang diberikan Alter Ego. Dua team fight terpisah, tidak bisa di following up secara tidak langsung. Para pasukan dari Alter Ego, mereka bakal coba dipaksa. Nino masih bertahan, masih ada flicker, tapi Banana yang gak kuat. Banana gak bisa menahan damage dari seorang Nino. Sedangkan Rasi bersama dengan Nino memberikan dua damage yang sangat bebas dan round dari Skylar for nothing. Tidak ada apa-apa di sana untuk bisa dihajar sama Skylar. Tidak ada blazing duet dan ada apati from Sky, ada round. Oh iya, round dari pria misterius. Tapi ini satu setup dari RRQ bagus banget ya. Bagaimana mereka bisa mengunci permainan dari Celiboy dan Banananya nunggu di ujung kotak pinggir punya Clay. Dan itu membuat akhirnya Celiboy hilang. Dan sekarang sudah selesai dengan satu buah Haslau. Tapi nampaknya Naomi coba untuk mencari informasi. Oke, ini informasi yang cukup mahal. Tidak ada flicker untuk seorang Naomi di saat Lord muncul. Sedangkan di sisi sebaliknya, Skylar juga udah nggak punya heavy crossbow. Oke. Dan nampaknya nggak bakal di reset juga, masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Walaupun Naomi nggak punya flicker, tapi dia masih punya Tyrell's Revenge nantinya untuk masuk, dan Nino sudah selesai dengan satu buah Malefic Roar. Ya, tapi lihat di belakang sana, Banana dapat posisi dan bagus banget posisinya untuk melakukan flanking. Sekarang tim fight ini dibagi menjadi dua. Oke, dibagi menjadi dua. Banana melakukan distraction kembali, penalti zone telah keluar. Berarti tandanya flanking dari seorang Pai kali ini tidak bisa mengarah ke seorang Skylar. Tidak ada penalti zone. Tidak ada penalti zone, mereka harus reset. Tapi kalau mereka tidak mau reset, mereka harus pegang busnya. Minimal itu Profesor dan Aul ya. Bahkan kayaknya mereka relain Lordnya dulu nggak sih? Karena kalau team fight-nya secara team fight jangka panjang dan kayaknya nggak terlalu worthy untuk ditukar frame-nya. Udil jadi ancaman.
Unil bakal dipasang, Unil bakal didapatkan. Tidak ada Purify Gaming. Pai juga tidak penalty zone. Para pasukan dari Alter Ego, mereka nampaknya udah mulai terkena pressure yang sangat berat di Lord yang pertama. Kayaknya Lord pertama bakal menjadi jawaban dan Tyrant Red mengejar Bartelli. Pada kemudian masih bertahan dengan Mortal Coil-nya. Lihat, kau serangkan serang well dari Mortal Coil Celiboy berhasil membuat dia mundur dan selamat. Itu setidaknya tidak ada lagi pertukaran, hanya Unil saja yang tumbang di saat ini. Yap, very good, very well ya. Bahkan tadi kita ngeliat dari Skylarnya tuh bermain, berlari-lari dengan Leo-nya di dalam satu buah kotak real manipulation. Dan itu membuat nantinya efek slow lebih besar lagi dari RRQ, sehingga Alter Ego mereka harus mundur setelah Celiboy yang tadi tertangkap, membuat HP-nya tergerus dan harus memaksakan dirinya untuk recall terlebih dahulu. Ya, ditambah dengan unggulnya gold dari masing-masing lini. Dan hanya Nino sajalah yang mencoba untuk menggapai farming dari Skylar perlahan demi perlahan. Apalagi kita mungkin melihat di sini Great Dragon Spear sesaat lagi akan dimiliki sama Nino. Karena dari komposisi itemnya dia udah punya Berserker's Fury, tapi dia juga akan menuju ke Javelin. Dan dengan Lord yang pertama, seharusnya bakal jadi Lord giveaway. Tapi RRQ setidaknya bisa memaksakan untuk mendapatkan 2 atau 1 outer turret saja. Dan bahkan dari healernya juga. Unil di sana terperangkap, tapi bahkan Dede Propokor yang hilang. Lihat saya Red seperti satu. Fasting is coming up. Para pasukan dari Alter Ego mereka harus lihat di arah top lane sana. Lord yang bergerak bebas tanpa ada hambatan. Rashi membaik time. Banana memberikan damage yang besar dan Lord giveaway kali ini ditambah lagi, bukan hanya giveaway saja, tapi plus Deden from Bogor. Yap, targetingnya karena ke arah Clay, walaupun dia punya satu buah real manipulation anti CC, tapi dia nggak anti damage. Betul. Sehingga damage-nya masuk semua dan hilang sudah. Ya, apalagi kalau kita melihat dari jaraknya, Nino kan nyampe tuh untuk nembakin dari belakang. Pasif double shot dan draw-nya benar-benar rese banget. Dan itu dia, Great Dragon Spear. Wah, buah item baru dengan critical chance yang begitu tinggi, damage yang begitu kejam, dan ditambah dengan pasif barunya yaitu Supreme Warrior. Setiap kali ultimate akan ada movement speed tambahan untuk clean Nino. Oke, tidak ada puncher, tidak ada retribution untuk kedua belah pihak. Naomi terdeteksi. Celiboy dan mereka boy harus mundur ke arah belakang. Bahkan Versik memancing keributan dengan adanya dia di depan sana. Memancing supaya Rashi keluar. Karena dia tahu, dia kali ini pakai Thunderbelt. Versik bermain di area Alter Ego. Ini bener-bener gambling yang mungkin bisa membuat RRQ rugi. Karena cukup berbahaya dengan banyaknya lihat sisi tuh. power juga. Player gold by UBS gold. Gimana caranya Nino untuk tetap keep up dengan farmingnya, walaupun ada 3 pemain dari RRQ yang berada di ujung klasmen dari gold leadingnya. Dia benar-benar masih punya damage, dia masih benar-benar menangin laningnya dari awal dan bahkan bertahan sampai saat ini tidak tumbang sama sekali. Makanya winning condition dari Alter Ego ada di Nino. Gimana tryhardnya Alter Ego untuk mempertahankan ini di lini belakang adalah jawaban mereka. Menang atau kalahnya di game yang kedua kali ini. Oke, tapi Versik berhasil mendapatkan purple top dari seorang Celiboy. One by one situation akankah terjadi di area bottom lane? Karena kalau one by one situation mungkin Celiboy akan memenangkannya. Dia udah cukup keras, dia punya sisi. Dan sekarang gimana caranya para pasukan dari Alter Ego bisa menahan pendorongan jauh dari seorang Banana Wall? Oke, dan bahkan di sini kita masih belum melihat juga inisiasi yang dilakukan oleh Naomi berjalan dengan baik, membuat satu momentum, dan mungkin masih menunggu juga nih di menit-menit krusial seperti ini di mana Lord yang in hand sekarang sudah muncul dan Celiboy sudah mengenai damage dan ini dia. Oke, Tyler Red dan Black Heart, Celiboy termakan begitu saja. Raw dari pria misterius mencoba melakukan zoning out terhadap seorang Pai. Para pasukan dari Alter Ego mereka masih coba melakukan diving cut, nampaknya tidak. Lagi dan lagi tidak bisa dihajar karena mereka nggak punya power of retribution. Baru kita tanyain, langsung dijawab dan juga dilunaskan secara kontan. Satu Iya. buat Thanos Revenge dan Flicker, Profesor. Gimana nggak all in? Ya mereka udah tahu kalau misalkan Celiboy nggak ada immortality, gas aja. Sendiri pula ya. Apalagi ya dia nggak punya escape ability, dia nggak punya purify, dia nggak punya flicker. Sebagai jungler tanggung jawabnya di retribution. Dan ketika retribution ini adalah satu-satunya escape mechanism, apalagi dengan menggunakan ice retribution, itu artinya nggak akan ada survive ability tambahan. Dan ketika nggak ada immortality, ya udah all in aja Celiboy-nya. Beda sama Versik yang kali ini lagi dalam winning condition. Dan dia benar-benar lagi punya damage yang cukup, apalagi dengan War X dan juga Endless Battle-nya, barulah mungkin last itemnya menuju ke arah immortality. Alright,
Para pasukan dari Alter Ego, mereka membuka sentry di arah top lane. Tapi informasi yang sangat mahal telah didapatkan kalau ward di arah bottom lane tidak tercover. Harusnya para pasukan dari Alter Ego bisa cepat untuk menyelesaikan wave mereka. Tapi Dede from Bogor mendapatkan Udil. Reward manipulation plus reward manipulation. Untuk ada Nino. Lihat damage dari seorang Nino. Dengan sangat besar damage dari seorang Clint. Lord sigap diselesaikan, tapi masih ada super wave di arah tengah. Dari mana mereka boy, kalau memaksa Naomi mundur ke arah belakang. Walking damage yang mungkin udah mulai harus diperhatikan karena mereka memang punya damage yang besar dari Nino. Tapi kalau Nino nggak ngejangkau damage terhadap RRQ, mereka itu bisa dimakan Profesor. Dan case-nya berbeda, berubah karena tidak ada if di tangan Alter Ego. Iya. Ya itu jelas banget sih karena balik lagi high ground defense-nya nggak sekuat Eve. Dan dengan Valentina yang diamankan, jatuhnya di sini harus ada gerakan dari Alter Ego duluan sebelum RRQ yang bakal respon hal tersebut. Namun ingat, Naomi dengan Kufranya, dia juga bisa melakukan counter setup yang cepat. Sehingga Alter Ego jadi cuma punya winning condition, yaitu adalah menunggu comeback seperti game yang pertama tadi. Kalau mereka bikin move dan ternyata Naomi nangkep banyak, serta Banana yang dapetin sandwich game-nya, ini bakal jadi mimpi buruk bagi Alter Ego dan kita akan menuju ke game yang ketiga. Wah, ini cukup berbahaya ya, apalagi kita bisa melihat dari versinya ini udah mulai susah banget ditangkap. Begitu lihainya dan Kyler pun yang masih punya teritori nyamannya tanpa terpehong sama sekali. Sebenarnya ada movement risky yang aku lihat dari Banana. Dia tadi coba untuk masuk ke dalam satu base-nya dan itu mancing Rasinya untuk maju, untuk ngeluarin onward-nya. Dan walaupun masih bisa digocek, itu cukup berbahaya. Oh, hampir saja terperangkap. Tapi untungnya masih ada Celebi dan di depan